Kita ke lokasi 3. Kita sampai lokasi 3. Tinggal tulang-tulang. Sampai kita ke museum sisa hartaku. Kita ngikuti Mas Septi. Belulang. Oke, semua dari sini ya. Ketiga kita ya, bernama Museum Inisial Ragu. Dulunya tempat ini adalah kampung biasa ya, bernama Kampung Jambu. Ya, dan untuk wilayah sini dulu tahun 2002 itu terkena korupsi, tapi hanya material korban, tidak termasuk wilayah tanah juga. Dan di depan kita ada foto. Foto ini adalah setelah letusan yang pertama. Ya, ini proses evakuasi. Dan tidak semua orang boleh mengevakuasi, hanya aparat tertentu yang memakai alat yang anti panas ya. Dan untuk material seperti abu vulkanik dan pasir itu mencapai ke radius 30 km ya. Ya benar. Oke, kita pakai satu ya. Di depan kita bukan buatannya. Jadi meleleh karena terkena sapuan awan panas. Dan saksi bisunya daripada letusan 2002 adalah ini pada pukul jam 12 lebih 5 dini hari atau malam ya. Harinya Jumat tanggal 5 November. Inilah saksi kunci letusan berapi. Dan ini asli dengan buatan. Dan di atas meja ini teman beberapa benda. Ini adalah peninggalan kampung ini dulu ya. Sengaja dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan museum. Dan dulu pemilik daripada tempat ini adalah bernama Bapak Srianto. Beliau masih hidup ya, untuk kampung ini sekarang diminta dan dikasih rumah bantuan sama pemerintah itu di radius 15 km dari puncak, jadi turun lagi di zona yang lebih aman. Dan untuk tempat ini kenapa dijadikan destinasi? Karena tempat ini adalah sanggar budayanya lereng Merapi di sini. Dan sentral daripada budaya yang ada di Merapi. Oke, kita bergeser ke Oke, di depan kita ini terdapat beberapa contoh gambar ya. Bicara ala Pak. Ini adalah gambar Gelas setting. bunker ya, atau bunker Panyami dulu namanya. Ya, yang di atas ini sebelum terkena erupsi. Seperti ini ya, bunker dulu sebelum terkena erupsi tahun 2010. Dan yang di bawah ini ada yang tahun 2010 dan juga yang foto tahun 2006. Yang 2006 yang ini. Karena untuk 2006 itu letusan Merapi tidak ada tanda-tanda, dan untuk 2006 ada 2 korban berada di dalam bunker. Karena di luar dugaan atau nggak ada tanda-tanda, dan juga fungsi daripada bunker sebenarnya adalah perlindungan daripada awan panas, bukan termasuk lava pijar ya, sekali lagi ya. Jadi pas posisi tim SAR atau relawan itu memantau aktivitas daripada Gunung Merapi, tiba-tiba Merapi meletus karena efek dari goncangan gempa Bandul. Oke, matur dulu ya. Jadi pagi harinya gempa Jogja, siang harinya Merapi meletus. Dan karena tidak cukup waktu, akhirnya dua relawan memantau Merapi itu masuk ke dalam bunker karena mungkin dirasa sudah aman. Karena yang kelihatan cuman awan panas. Ya, ternyata yang sampai ke bunker bukan hanya awan panas,
termasuk juga laharnya, lahar panasnya juga. Dan akhirnya bunker itu pun terkubur di bawah permukaan tanah sekitar kurang lebih 4 meter. Dan untuk proses evakuasi itu membutuhkan waktu 2 hari ya, menggunakan 2 alat berat. Seperti yang digambarkan ini proses pengambilan korban yang ada di bunker yang tahun 2006 ya. Kalau untuk tahun 2010 alhamdulillah tidak dapat korban sama sekali. Karena dulu memang alat untuk memantau kami belum secanggih sekarang ya. Kalau dulu memang harus dipantau sana, harus datang. Sekarang sama alatnya. Ya, kalau sekarang nggak ada yang kayak gitu, jadi bisa dipantau lewat pos utama, jadi nggak perlu solo. Yang plus coba kita Mau apa? ini hari ya, ya. Jadi ini mengevakuasi Sudah meninggal ya. iya, sebagian banyak yang meninggal. Yang ini bukan cuma luka bakar, tapi hampir 70% luka bakarnya. Dan sekarang mengalami keadaan Tidak. dan yang diterapi kami itu satu aja yang meninggal. Lainnya cuma satu aja yang hidup, yang lainnya nggak meninggal. Ini karena penduduk yang tidak sempat itu dievakuasi. Karena itu terjadi pada waktu malam hari, itu sudah terlelap tidur. Dan ini adalah contoh makam ya. Ini korban yang meninggal dan dimakamkan, nanti kita melewati lagi di bawah ya. Ini adalah makam masyarakat ya, bukan satu lubang ya, cuma satu lahan. Jadi tetap kebunnya satu-satu, seperti korban yang lainnya. Jadi pagi harinya. Jadi untuk pemakaman ini 1 minggu setelah pusat utama. Dimakamkan di makam masal, di bawah nanti kita melewati. Oke, kita belajar lagi. Untuk Merapi memang identik dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Sekali lagi ya, silahkan dilihat, silahkan mau melihat monggo. Cuman jangan sampai diambil gambar ya. Tidak boleh. Yang Bapak Prianto yang berbaju orange, inilah pemilik rumah ini benar, dan yang di sampingnya adalah keluarganya daripada Bapak Prianto. Dan kebetulan juga Bapak Prianto relawan juga, relawan Merapi. Dan yang di atas adalah foto rumah yang dulu sebelum dijadikan tempat wisata ya, seperti ini. Ada yang di atas ini. Sekarang yang kita lihat adalah setelah dijadikan wisata ya. Terima kasih. Yang punya rumah ini sekarang jadikan museum. Channel laptop bareng TV ya. Dan untuk Bapak Kimin sudah meninggal beliau, cuman bukan karena terkena infeksi, manusia beliau sudah berdua. Banyak Pak, tidak cuma wayang, banyak juga dari luar sini. Karena sentral budaya Lereng Merapi memang di sini digabung ini. Dan inilah contoh peninggalan seperti wayang, gamelan atau karawitan, dan juga seni tari-tarian Mbak. Ini juga. Dan juga sanggarnya, sanggar tari juga. Dan setiap aktivitas 1 tahun sekali Labuan itu ngambil MB-nya di sini, setarnya di sini juga. Karena dulu sentral budaya di sini. Karena Merapi itu setahun sekali pun mengadakan ritual yang dinamakan Labuan. Labuan. Jadi juga kita naik ke Merapi ya. Bapak Mimin, bapaknya ya, beliau. Rumah ini. Dan kita bergeser di ruangan yang terakhir. Di depan kita terdapat beberapa foto atau gambar ya. Ini diambil sebelum Merapi meletus. Ini manusia tuh. Ya. Dan ada beberapa foto fenomena alam ya Mas. Dan ini adalah tanda-tanda bila Merapi akan erupsi seperti awan yang berbentuk seperti lava ataupun awan panas yang menyerupai seperti wajah manusia.
Dan dua sosok utama yang menunggu daripada gunung berapi adalah Mbah Pedek dan Mbah Semar. Kalau awan panas sudah berbentuk seperti ini dan dipastikan Merapi berarti akan meletus. Itu Ada selalu- yang melihat. Iya, pasti mengeluarkan sosok ini. Awan panas yang berbentuk dua sosok ini karena inilah yang menunggu gunung berapi. Dan dipastikan Merapi bakal meletus, bukan hanya kebetulan. Dan Berkali-kali. yang di sini seperti wajah, batu yang berbentuk seperti wajah ini adalah dulunya bernama batu alihan atau batu pindahan. Dan sekarang karena sudah dijadikan destinasi wisata, biar gampang mengingat diganti menjadi batu alien. Ya, Ini tempatnya asli. di mana? Tempatnya itu di mana? Tempatnya di dusun Petung. Enggak, jauh ini dari enggak. sini. Enggak lihat sana. Kita tuh tripnya nggak nyampe sana kok. Setelah ini kita ke air. Ini asli bukan pahatan ya Bu ya? Asli dari beberapa. Malah ada rezeki lagi Bu. Dan di depan kita yang sebelah sini adalah gambar dari beberapa fenomena banjir lahar dingin. Dan kenapa Kali dinamakan putih ya? Kali putih. Banyak budayanya. Kalau untuk wilayah Sleman cuma 3, Kali Bumi, Kali Opak, sama Kali Minggu. Untuk yang wilayah Sleman. Kalau Kali Putih sudah masuk wilayah Magelang. Inilah fenomena banjir lahar Karena dingin. ini orang Magelang. Ini orang Magelang. Kemarin hujan abu juga yang beberapa bulan 4 sampai Iya, 5 bulan kemarin yang lalu. itu. Gelap ya, Magelang ya. Inilah banjir lahar dingin. Karena bercampur dengan air hujan turunnya. Kalau misalnya hujan tidak ada, sudah banjir. Dan ini lebih rusak. Kenapa? Nah, ini dulu ada minyak rumah. Ini adalah aktivitas atau rutinitas Mbak Marijan setiap hari setelah sholat subuh. Dia berkomunikasi dengan semua yang ada di Merapi, termasuk kawan. Tapi juga tidak bisa kita lihat pakai mata kosong ya. Inilah. Dan yang di ini adalah gambar masjid Kampung Mbah Marijan, dulu bernama Kampung Kinarjo. Dan Mbah Marijan juga termasuk menjadi korban untuk letusan yang 2009. Cuman untuk Mbah Marijan kalau misalnya motor itu masih bisa, masih selamat. Dan di Kampung Mbah Marijan tidak cuma Mbah Marijan saja, jadi ada 2 relawan yang ditugaskan untuk menyebut Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan tidak mau, karena sudah ada perjanjian. Kalau misalnya Mbah Marijan sampai itu turun, akan diratakan sejauh 40 km. Itu mencapai ke Keraton Yogyakarta. Iya. Dan mungkin bisa disebut dengan bahasa kasarnya adalah berkorban. Mbah Marijan akhirnya tetap memilih untuk tinggal, asalkan tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Kita Mbah Marijan katanya itu berkorban untuk masyarakat yang lain ya, bertambah korbannya. Dan 2 relawan itu pun yang bertugas jemput Mbah Marijan, aku Mbah Marijan nggak mau turun. Akhirnya disuruh turun Mbah Marijan karena tidak sempat waktunya datang cukup. Akhirnya ikut menjadi korban karena tersapu oleh awan panas nasional. Gitu. Dan sekarang jemput itu digantikan dengan anaknya yang bernama Bapak Asih. Dia ini ya. Kacamata ini Terus masih hubungan karo keraton. masih karena di antara 6 anaknya yang dirasa mampu adalah Bapak Asih ini. Karena ini ditunjuknya Bapak Asih ini sebelum Mbah Marijan meninggal. Jadi Mbah Marijan mungkin sudah iya. Nah, dan akhirnya ditunjuk langsung lah oleh Mbah Marijan. Di antara 6 anak yang mampu atau dirasa mampu untuk membantu adalah Asih. Sebelum Mbah Marijan. Orang tua daripada Mbah Marijan. Jadi cuman hanya yang ada kaitan sejarah dengan Mbah Marijan. Keturunan langsung. Keturunan langsung. Ditunjuk langsung Iya. karo si Sultan. Dan dan langsung disahkan ke Keraton Yogyakarta setelah Mbah Marijan meninggal langsung dibawa ke keraton dan dilantik langsung oleh si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sekarang menjadi Diponegoro Marijan. Itu pas meninggalnya katanya sujud itu. Iya. Dan Oke lur, kita lanjut lagi ke lokasi 1.34 lokasi 4 ya. Lokasi air.
Waduh nih.